Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Asik Ngobrol Paling Asik. Hai, halo Besti, dengan saya Farin Kuliah. Nah, kali ini kalian sedang mendengar podcast program kesayangan kita, Ruang Asik Ngobrol Paling Asik. Hari ini kita akan membahas tentang perjalanan menuju SIRS dan perjalanan menuju SMK Asik. Oke guys, bintang tamu kali ini beliau berpendidikan tinggi sekaligus sebagai guru di SMK Asik. Selamat datang Bu Nadia. Halo Bu, apa kabar? Terima kasih Farin, apa kabar juga? Alhamdulillah ya, saya hari ini baik. Gimana Farin, kabarnya juga? Alhamdulillah, aku juga baik banget. Di rumah juga baik banget. Alhamdulillah, anaknya gak nangis, aman. Aman. Dede kan gak pernah nangis. Nangis sih, tapi enggak ini. Kemarin sempat demam kan, sekarang udah baik kan? Alhamdulillah. Setiap malam gak pernah nangis gitu gangguin ibu sama Pak Su. Enggak sih, aman. Oke. Sebelum Bu Nadia masuk ke jurusan arsitektur, kan kuliahnya di kota nih Bu ya. Betul. Ngomong-ngomong, waktu dulu remajanya di mana Bu? Maksudnya gimana? Waktu MA. Saya sekolah dari kecil itu di desa kan. Nah, terus mulai kuliah itu di Surabaya. Di Surabaya lah, tepatnya itu di Surabaya Selatan kan. Sebenarnya awal-awal tuh ke Surabaya juga itu kagok ya sebenarnya. Terus di sana kagok itu kayak gimana ya? Di sana kan apa kayak kendaraan umum kan udah banyak. Terus kemana-mana udah gampang. Kalau di desa kan harus punya kendaraan sendiri kalau mau kemana-mana. Nah itu agak gimana ya jelasinnya ya. Saya itu nggak pernah gitu, nggak pernah kayak gitu. Jadi untungnya di sana nggak ada teman. Jadi ada teman yang mengarahkan saya untuk bisa beradaptasi lah. Intinya beradaptasi di sana kayak gitu. Tapi waktu itu pertama kali ke kota kaget gak Bu ya? Enggak sih, aman lah. Soalnya sebelum masuk kuliah itu kan sudah kayak cari-cari kosan, pernah jalan-jalan sendiri ke sana, nah kayak gitu. Jadi saya itu udah biasa. Oke, siap. Kayak pertanyaannya Bu ya. Kalau boleh tahu nih, kenapa Bu Nadia dulu pilih jurusan arsitektur? Emang udah cita-cita dari kecil atau nyasar atau memang hobinya itu gambar jadi ingin menganukan lagi? Jadi gini ya. Dulu pas MTS itu guru saya, kepala sekolah saya itu gini. Cita-cita kalian apa silakan ditulis di satu kertas. Nah gitu. Terus saya kepikiran. Sampai di Facebook saya itu kan MTS saya baru punya Facebook. Nah Facebook saya itu ada tulisannya arsitektur desain gitu. Padahal itu kan masih MTS. Asal aja. Iya asal aja sebenarnya, asal aja. Tapi kayak pas MTS itu kepala sekolah tanya, saya taruh di kertas, saya tulis kayak gitu. Terus lulus MA itu ternyata alhamdulillahnya masuk ke jurusan arsitektur dengan jalur undangan. Bukan tes ya, jalur undangan sebenarnya jalur hoki sih. Tapi alhamdulillah kayak gitu loh. Nah, terus ya sebenarnya cita-cita dari itu MTS sebenarnya masih MTS. Soalnya saya dulu seneng banget sama gambar, apalagi ini apa pelajaran seni budaya. Nah itu kayaknya nilai saya masih 90-an ke atas kalau seni budaya. Oh keren. Aku waktu dulu seni budaya itu 60. Bener-bener gak bisa gambar aku. Oke, waktu awal masuk kuliah ekspektasi vs realita arsitektur itu gimana? Kalau ekspektasinya sih gampang gitu ya. Lihat orang-orang kan gampang, terus tugasnya nggak begitu banyak. Ternyata nggak kayak gitu, nggak kayak ekspektasi saya. Realitanya itu memang kayak semester pertama ya. Semester pertama IPK saya itu masih lumayan lah. Nah
Semester pertama, semester kedua masih lumayan. Semester ketiga itu langsung turun. Soalnya memang ekspektasinya itu kan muda gitu kan. Ternyata pas semester 3 itu ternyata Masya Allah. Tapi tetap bertahan ya. Ya alhamdulillah sampai selesai. Alhamdulillah. Oke, gimana cara Bu Nadia kelola waktu antara tugas berat, deadline, sama kehidupan pribadi? Sebenarnya saya ini jujur-jujuran aja ya. Saya sebenarnya di kuliah itu kurang bisa mengatur waktu untuk kuliah saya, tugas, terus organisasi sama pribadi. Itu sebenarnya saya kurang. Nah, makanya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ini saya kuliah itu di semester 13 saya baru selesai. Semester 13 baru selesai ya. Jadi kalau bisa teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kayak saya. Kalau bisa maksimal 8, maksimal 10 lah. Maksimal 10 semester aja, jangan sampai 13, apalagi 14 ya. Jangan sampai teman-teman ya. Apalagi yang mendengarkan podcast ini ya. Jadi sebenarnya saya kurang bisa, tapi saya masih punya keinginan untuk selesai. Saya punya keinginan untuk selesai, apalagi saya itu di semester 6, 7 itu tabrakan dengan corona. Ya, tabrakan dengan corona. Apalagi di desa kan kurang adanya akses yang bisa untuk saya lakukan membuat desain itu ya. Membuat desain di komputer itu kan saya nggak ada PC-nya, nggak ada laptopnya. Nah, pas laptop saya itu rusak, jadi beberapa mata kuliah itu saya harus dapat nilai D. Nah, sedangkan dapat nilai D itu harus mengulang gitu loh. Iya, makanya harus yang benar ya kalau besok kuliah ya. Jangan sampai kayak saya. Kalau bisa lebih semangat lagi, kalau bisa nyari sesuai apa yang kalian inginkan. Bu Nadia dulunya itu ngekos, apa pulang pergi gitu? Ngekos saya. Sampai akhir? Ngekos kan, terus seminar. Saya itu ada seminar proposal kan. Nah, seminar proposal itu sampai ngulang 3 kali saya. Seminar proposal ngulang tiga kalian. Yang pertama saya nggak lulus, yang kedua judul saya nggak diterima, yang ketiga judul saya juga nggak terima, yang keempat baru yang diterima itu, baru yang sampai selesai. Iya, kita harus tetap semangat ya. Sebenarnya itu ya sambil nangis, sambil ini gitu kayak nggak lulus terus judulnya nggak diterima itu saya beneran semalam sampai seharinya full itu saya nangis. Jadi kalau bisa enggak lah, tapi nggak kemana-mana, cuma di rumah aja. Kan masih corona itu soalnya, masih corona jadi masih aman lah kalau masih di rumah ya. Jadi apa pertanyaannya lagi? Tugas berat dan kehidupan pribadi. Iya benar banget, saya nggak bisa menyesuaikan itu. Jadi kalau bisa teman-teman iya bisa atur waktu ya. Kalau saya memang jujur, saya nggak bisa mengatur waktu saya, gitu ya. Tapi kalau sekarang bisa, apalagi sekarang sudah ada anak ya, apalagi ya. Oke, skill apa yang menurut Bu Nadia paling dibutuhkan arsitektur zaman sekarang? Nomor 1 bisa gambar gambar digital sih. Gambar digital itu kayak bisa AutoCAD, SketchUp itu wajib bisa sih, minimal itu. Nanti renderannya yang lainnya itu menyusul. Sebenarnya saya ini ya doakan ya teman-teman ya, saya lagi nabung buat beli PC untuk saya melanjutkan S2 melanjutkan apa yang kemarin sudah saya pelajari biar nanti bisa dijual lah jasanya. Amin. Doain ya. Amin. Apa tantangan terbesar pas menyusun tugas akhir atau skripsi? Itu tadi, tantangan terbesarnya itu saya masih harus menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai. Jadi saya itu bertabrakan dengan pas tugas akhir ya. Pas tugas akhir itu saya mengerjakan 4 deadline. 4 deadline itu SPA 3,
SPA 5, berarti ya. SPA 3, SPA 5 sama tugas akhir. Sedangkan itu desain gede semua, desain besar semua. Berarti itu tugas mandiri. Oh iya, tugas mandiri semua. Kan soalnya yang dua ini saya mengulang mata kuliah yang belum selesai gitu loh. SPA itu studio perancangan arsitektur namanya. Nah, studio perancangan arsitektur itu besar gitu loh. Jadi nanti ada tugas besarnya. Nah, tugas besarnya itu mendapatkan desain yang besar lah intinya. Contohnya yang terakhir SPA 5, studio perancangan 5 itu harus membuat pondok pesantren. Nah, pondok pesantren kan banyak loh. Ada masjid, ada asrama, ada sekolah, kantin dan lain-lain ya, kayak gitu. Berarti itu desain langsung di PC, Bu? Iya. Nggak ada yang gambar sekarang, Mbak. Dulu memang pas tahun 2000 berapa ya, 2014an itu masih gambar semua, tapi masuk di 2017, 2018 itu sudah pakai PC semua. Iya. Soalnya kan media sosial sekarang udah marak-maraknya. Betul banget. Oke, apa rasanya pas akhirnya dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar SIRS? Sebenarnya itu agak maju mundur. Saya daftar itu ya, daftar apa namanya buat lulus itu maju mundur sebenarnya. Saya ini siap apa enggak gitu loh. Ternyata kok saya sama teman-teman. Nah, teman-teman ini bukan teman-teman satu angkatan, malah adik-adik saya kan, soalnya saya di semester 13 kan. Adik-adik saya ini gini, Mbak ayo Mbak, kita bisa Mbak, ayo aku bantuin, tak semangatin gitu. Kan sama-sama ngerjakan soalnya, sama-sama mengerjakan terus ayo Mbak semangat gitu kan. Makanya sampai malam sampai kampus tutup itu saya baru pulang. Dari pagi jam 7 sudah di kampus, sampai kampus tutup saya baru pulang. Kerjanya itu di studio? Studio, di lab komputer. Selain penyemangatnya Bu Nadia, teman-teman itu siapa lagi? Itu pas sama suami saya. Oh sudah? Iya itu saya sudah menikah. Sudah menikah, terus suami saya kan di rumah. Itu setiap hari kan telepon kayak semangat, ayo dikerjain kayak gitu. Bagaimana saya apa Dede? Sayang dong sayang. Sayang? Iya sayang. Oke, bagaimana perjalanan karir Bu Nadia yang berawal dari arsitektur hingga akhirnya memilih untuk mengajar? Awalnya sih nggak memilih ya sebenarnya ya. Soalnya saya belum ada laptop yang memadai atau PC yang memadai untuk saya membuka jasa desain tadi. Jadi saya kayak mencari lowongan. Terus ada Pak Rudi. Nah, dulu kan ada Pak Rudi kan di sini kan. Nah, Pak Rudi gini, Mbak, ini ada lowongan apa namanya lowongan mengajar di SMK Aladi gitu kan. Apa Pak, ekstra atau apa? Saya gitu awalnya. Saya kira ekstra sebenarnya. Saya kira ekstra. Soalnya saya dulu kan juga mengajar ekstra di MA Karimi kan. Terus saya gini, ekstra atau apa? Enggak loh. Ini mata pelajaran gitu. Mata pelajaran komputer grafis gitu kan. Terus ya udah Pak, saya coba dulu gitu. Saya gitu. Berarti awalnya masuk ke sini itu coba-coba. Iya, saya coba dulu sebenarnya. Apalagi kan saya mintanya kan Sabtu Minggu kalau bisa kan, Sabtu Minggu biar hari-hari lainnya itu saya bisa santai. Nggak santai, nyari sambilan yang lain gitu loh. Nggak santai dong, nggak dapat uang kalau santai. Jadi itu saya dapatnya dari situ, dari Pak Rudi lah, infonya dari Pak Rudi. Berarti Pak Rudi itu gurunya Bu Nadia? Betul, guru rasa besti. Guru rasa besti. Oke, bagaimana Bu Nadia mengatasi tantangan yang Bu Nadia hadapi saat pertama kali menjadi guru di SMK ASIK? Saya kan kuliahnya nggak pendidikan kan. Kuliahnya kan nggak pendidikan. Jadi saya itu agak bingung, apa sih yang harus diajarkan gitu. Apa sih yang harus ini gitu kan. Kalau di kuliah pendidikan kan ada yang namanya RPP atau apa gitu. Kayak rencana pembelajaran kayak gitu lah. Sedangkan kan saya kan nggak pernah belajar kayak gitu. Jadi saya mencari-cari sendiri apa yang harus saya ajarkan, apa yang harus anak-anak siapkan. Jadi kan
Jadi kalian bisa menerima. Betul. Tapi sebelum itu Bu Guru ada nggak rencana aku pingin kerja di industri kreatif gitu? Pernah. Sebenarnya aku pengen dulu itu malah masuk di TV. Ya kayak kan masuk ke dalam TV bukan. Tapi masuk ini loh, maksudnya di kayak timnya TV gitu loh. Nah kayak gini kan ada yang syuting, nah kayak gini sama kayak gitu. Pengennya dulu di apa? Hmm? Keterimanya di apa? Ya keterimanya di sini jadinya kan belum nyoba lagi yang lainnya. Apalagi anak yang masih kecil jadi belum bisa ditinggal. Besok kalau anaknya udah besar. Amin. Apa saja kegiatan pramuka yang paling berkesan bagi Bu Nadia? Pramuka yang paling berkesan, saya pernah ke Riau. Ngapain? Kemah. Waktu kuliah apa? Waktu kuliah kemah 10 hari. Jadi saya nggak kuliah 10 hari. 10 hari saya izin buat itu kemah di Riau. Namanya itu PW. PW itu perkemahan wirakarya se-Indonesia. Jadi ketemu banyak orang, ketemu dari Papua ada, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu ada semua. Itu yang paling berkesan. Oke. Tapi sebelum itu ada tantangan nggak sih Bu mengikuti pramuka gitu? Ya jelas, apalagi kan ke Riau itu ada seleksinya, ada 3 seleksi, seleksi fisik, seleksi tulis sama wawancara. Nah itu alhamdulillahnya saya diterima. Soalnya apa? Soalnya kan dibayari dari kampus, dari saya nggak bayar sama sekali, cuma bayar seragam kayaknya. Enak sih itu, soalnya nggak bayar. Tapi waktu pramuka di kemah itu Bu Guru nggak pernah lihat gini hantu atau apa? Enggak lah, saya nggak takut hantu. Takutnya sama Allah. Iya betul. Saya nggak takut hantu, beneran. Katanya teman-teman saya pas malam-malam mesti minta antarnya saya ke kamar mandi gitu. Kamar mandinya nggak sulit Bu? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Tapi yang paling berkesan di kemah itu pernah kan malam itu kayak ada malam inaugurasi gitu kan. Nah terus malam saya belum selesai inaugurasinya, saya mau balik ke tenda. Itu pas saya jalan di tengah-tengah perkemahan, di tengah-tengah tendanya orang-orang, itu ada kayak api kesulut gitu. Itu saya langsung lari ke tenda induk manggil pertolongan. Ya soalnya memang kalau gak diselamatkan langsung bisa kebakaran semua kan. Soalnya di dalam situ kan ada banyak barang-barangnya orang-orang kan. Masya Allah pahlawan. Bu Nadia, ada nggak sih harapan buat kami sebagai para anggota pramuka? Banyak sih sebenarnya harapan saya buat kalian. Apalagi kemarin kan sudah pernah merasakan kemah ranting kan. Kemah ranting, kemah besar, gimana? Rasanya salah satunya sampean kan ikut juga Bapak ini. Senang, tapi aku susah mandinya. Bener udah disediain kamar mandinya, tapi kayak ya memang akunya deh males mandi. Ya itu berarti sampean. Tapi kan seneng kan ikut kayak gitu. Senang, tapi susahnya itu waktu masak, soalnya disuruh masak sendiri. Iya, kan harus mandiri, sudah besar kok. Sudah besar kan harus mandiri. Apalagi saya senang sama teman-teman yang ikut kemarin, yang ikut perkemahan besar. Kalian itu kayak ingin tahu gitu loh, ingin tahu, ingin belajar, jadinya itu keren. Jadi saya itu kayak mengapresiasi terus sampean itu biar bisa gitu. Apalagi kan sampean kayak Bu kayak gini nggak bisa, Bu nggak bisa kayak gini, ini harusnya gimana, ini harusnya gimana, kan gitu kan. Nah itu malah saya yang lebih senang, soalnya kalian itu kayak kepo, pengen tahu. Nah itu yang harusnya itu anak pramuka itu memang harus gitu. Apalagi kemarin kan dapat juara umum ya. Ya, alhamdulillah. Keren sih. Masya Allah. Oke, tips bertahan hidup di jurusan arsitektur buat para remaja yang mau masuk. Buat teman-teman yang mau masuk arsitektur, jurusan arsitektur lebih baik disiapkan dari sekarang. Disiapkan apa? Lebih belajar apa itu bangunan, apa itu
ruang, apa itu AutoCAD lah, minimal AutoCAD dulu lah. Aplikasinya itu minimal AutoCAD dulu. Jadi kalian harus mengerti itu. Soalnya apa? Soalnya biasanya di jurusan arsitektur itu lulusannya itu dari SMK bangunan, anak-anaknya itu dari SMK bangunan. Jadi SMK yang sudah belajar kayak gitu, jadi sudah paham semuanya. Kebanyakan kayak gitu Mbak. Teman-teman saya itu dari SMK bangunan, kebanyakan dari SMK bangunan jadi mereka itu sudah bisa mendesain gitu loh. Sedangkan saya ini apa gitu loh. Saya nggak tahu ini apa, kotak-kotak kayak gini apa ini isinya. Nah kayak gitu. Tapi mereka sudah tahu kok ini 3x3 ruang ini, 4x5 ruang ini. Nah sedangkan saya kan nggak tahu. Nah jadi itu teman-teman yang mau ke jurusan arsitektur mending disiapkan itu ya. Sama kalau mau masuk juga bisa nabung dulu, biar bisa beli laptop yang speknya tinggi. Soalnya memang harus spek tinggi kalau mau masuk ke jurusan arsitektur. Oke, terima kasih ya Bu Nadia sudah menyempatkan waktunya buat datang di podcast kami. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang ya. Ya, sama-sama. Gak kerasa ya guys, kita udah di ujung obrolan hari ini. Makasih banget udah nyempetin buat dengerin di tengah-tengah hari yang mungkin padat, capek ataupun lelah. Hidup kadang emang berat, tapi hey, kamu gak sendiri. Terus nyala, terus cari makna. Oke, selamat sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap ingat, perubahan besar itu diawali dengan langkah kecil. You did great today. Hanya di podcast program kesayangan kita, Ruang Ngasih, Ngobrol Paling Ngasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the next time